Rupiah tembus 17.000, utang negara mendekati 9.000 triliun, harga-harga melambung, daya beli terjun bebas. Tapi tunggu dulu, ini bukan krisis biasa, ini panggung besar untuk para spekulan dunia. Salah satu nama yang selalu muncul setiap ekonomi goyah, George Soros. Sang maestro krisis, dikenal sebagai orang yang pernah menjatuhkan ekonomi Inggris dalam semalam. Dan sekarang ada yang bilang dia sedang mengincar Indonesia. George Soros bukan sembarangan miliarder. Dia adalah dalang Black Wednesday 16 September 1992. Ketika dia menghancurkan Bank of England lewat short selling pada pound sterling, membuat Inggris terpuruk. Dia mengantongi lebih dari 1 miliar US dollar dalam semalam. Dan itu bukan pertama kali. Tahun 1997 Soros kembali ke Asia. Targetnya Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia. Asia waktu itu sedang berkembang pesat, tapi utang luar negeri menggunung dan pasar modal dipenuhi uang panas. Soros dan hedge fund-nya masuk memanipulasi nilai tukar. Hasilnya krisis moneter, rupiah anjlok dari 2.000 ke 16.000. Sekarang tahun 2025 situasinya terasa mengerikan, familiar. Utang negara mendekati 9.000 triliun, rupiah melemah lagi. Dan ada masalah besar dalam tata kelola ekonomi, korupsi di mana-mana. Ekonom Yanuar Rizky bilang kita menyajikan hidangan empuk buat Soros dan koleganya. Kalau hedge fund-nya mulai main ambil posisi short hari ini, mereka bisa meraup untung besar saat nilai tukar jatuh lebih jauh. Tapi Soros bukan sendiri. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Association, kini sedang berada di radar. Bayangkan seorang investor asing yang sedang berpengaruh punya akses eksklusif ke jantung pemerintahan, strategi diplomatik atau gerbang untuk operasi finansial besar-besaran. Sejarah sudah mengingatkan kita, dulu Mahathir Mohamad menyebut Soros sebagai penjahat ekonomi global. Indonesia jatuh pada 1998 karena 3 bom, utang, korupsi, dan pelemahan kurs. Dan sekarang semua bom itu sudah aktif lagi. Di bawah rakyat mulai panik, harga beras naik, tarif listrik membengkak, pajak makin tinggi. Sementara di atas elit sibuk merapikan citra, bukan mengamankan ekonomi. Subsidi dipotong tapi proyek mercusuar terus jalan. Kelemahan fiskal kita adalah celah yang dicari spekulan asing. Begitu negara nggak bisa bayar utang luar negeri karena kurs terjun. Pasar modal panik, obligasi dijual mahal, mata uang ambruk, dan boom, krisis dimulai. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian percaya situasi ekonomi Indonesia bisa diguncang oleh pihak luar seperti Soros lagi? Dan lebih penting, apakah pemerintah sudah cukup siap menghadapi serangan spekulan global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan tunggu sampai semuanya hancur. Sejarah memberi kita dua pilihan, belajar atau mengulang. Jadi kita pilih yang mana?